Selamat siang semua. Kita lanjutkan pembelajaran kita matematika wajib, yaitu mengenai notasi sigma. Sigma itu adalah penjumlahan berurut. Artinya nanti dijumlahkan dari yang batas bawah sampai batas atas. Simbol notasi sigma bisa diperhatikan gambar berikut. Jadi kalau kita definisikan dia, sigma K sama dengan 1 sampai N dari UK, artinya di situ K sama dengan 1 itu batas bawahnya nanti, N itu nanti batas atasnya, dan K itu sebagai indeksnya. Itulah nanti kita ganti mulai dari batas bawah sampai batas atas. Berarti sigma K sama dengan 1 sampai N dari UK sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 sampai nanti dia batas atas UN. Itulah nanti kita jumlahkan. Itulah artinya sigma. Sebagai contoh soal, yang pertama sigma I sama dengan 2 sampai 5 dari 2I. Artinya batas bawahnya di situ 2, batas atasnya 5. Jadi nanti gantikan I-nya mulai dari 2, 3, 4, 5. Berarti kalau kita jabarkan sama dengan 2 kali 2, I-nya tadi gantikan 2, tambah, gantikan sekarang 3, 2 kali 3, tambah 2 kali 4, tambah 2 kali 5. Udah stop. Kenapa sampai 5? Karena batas atasnya 5. Udah, berarti kita kalikan 2 kali 2, 4, tambah 6, tambah 8, tambah 10 sama dengan 28. Oke, contoh yang kedua. Sigma K sama dengan 10 sampai 13 dari 2K tambah 1. Oke, K-nya dari 10 sampai 13. Artinya gantikan nanti K-nya dari 10, 11, 12, dan 13. Berarti boleh kita tuliskan sama dengan 2K tambah 1. Berarti 2 kali 10 baru tambah 1. Tambah 2 kali 11 tambah 1. Tambah 2 kali 12 tambah 1. Tambah 2 kali 13 tambah 1. Oke, 2 kali 10, 20 tambah 1, tambah 22 tambah 1, tambah 24 tambah 1, tambah 26 tambah 1. 20 tambah 1, 21, tambah 23, tambah 25, tambah 27. Itu sama dengan 96. Paham kira-kira ya? Oke, kita lanjutkan dengan sifat-sifat notasi sigma. Yang pertama, sigma I sama dengan 1 sampai N dari UI. Berarti itu sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai N dari UK. Artinya di sini walaupun diubah indeksnya dari I menjadi K, kalau dia batasnya sama, itu sama aja nilainya, cuman perubahan indeks saja. Yang kedua, sigma I sama dengan 1 sampai N dari K. Artinya K itu adalah suatu konstanta. Kalau dia konstanta, langsung aja kalikan dia batas atasnya itu kalikan dengan K-nya. Berarti N kali K, itu nanti hasilnya. Tapi catatannya di sini batas bawahnya itu harus 1. Jika nanti belum 1, kita ubah ke 1. Itu nanti sifat selanjutnya. Oke, K-nya itu konstanta. Oke, yang ketiga, sigma I sama dengan 1 sampai N dari K kali UI. Berarti di situ K itu adalah suatu konstanta, bukan indeks. Indeksnya di situ adalah I, karena di batasnya itu I sama dengan, itulah indeksnya. Artinya si I-nya kita ganti. Udah, K kali UI. Berarti karena dia konstanta bisa kita pindahkan keluar dulu. Berarti K dikali sigma I sama dengan 1 sampai N dari UI, di mana K tadi adalah konstanta. Berarti di sini nanti setelah kita masukkan I-nya sama dengan 1 sampai N, baru kita kalikan dengan K. Yang keempat, sigma I sama dengan 1 sampai N dari UI tambah ataupun dikurangi dari VI. Ini boleh kita jabarkan dia. Artinya sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari UI, baru kita tambahkan sigma atau kurangkan dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari VI. Artinya kita cari dulu sigma si UI-nya berapa, baru kita jumlahkan nanti atau kita kurangkan nanti dengan sigma dari si VI-nya. Oke, yang kelima, sigma dari I sama dengan 1 sampai C dari UI
jika ditambahkan dia dengan sigma dari I sama dengan C tambah 1 sampai N dari UI. Artinya batas atas yang pertama itu kan C, dilanjutkan lagi dengan batas bawah yang kedua itu kan C tambah 1. Artinya batasnya itu bertambah 1, maka itu boleh kita satukan menjadi sigma dari I sama dengan 1 batas bawah yang pertama sampai N batas atas yang kedua dari UI. Dengan catatan di sini nanti yang disigmakannya itu sama-sama UI. Kalau dia UI sama VI itu nggak boleh disatukan, harus sama-sama UI. Oke. Sifat nomor 6. Sigma I sama dengan K sampai N dari UI. Kalau mau kita ubah dia batasnya ini, batasnya kita ubah, kita tambahkan atau kita kurangkan, maka I-nya yang di sebelah kanan itu harus kita lawannya tadi. Artinya gini, sigma I sama dengan batasnya itu kita kurangi dengan P. Batasnya kita kurangi dengan P. Kalau batasnya kita kurangi dengan P, batas bawah kurang P, berarti batas atas juga kurang P. Maka indeksnya nanti U, I-nya nanti ditambah P jadinya. U, I tambah P. Oke? Atau kalau nanti mau kita tambahi dia batasnya, kita tambahi batasnya dengan P. Sigma I sama dengan K tambah P, jadinya batas bawah tambah P dan batas atas juga tambah P, maka dia bilangannya menjadi U I kurang P. Kita kurangi dia lawannya, gitu dia sifatnya. Oke, itulah dia sifat-sifat notasi sigma. Oke, sebagai contoh soal perhatikan. Yang pertama, sigma dari I sama dengan 1 sampai 10 dari 3. Artinya di situ indeksnya kan enggak ada. Dari 3 itu adalah konstanta. Padahal tadi batasnya I sama dengan 1 sampai 10. Berarti artinya tinggal jumlahkan aja 3 tambah 3 tambah 3 sampai 10 kali. Atau sesuai sifat nomor 2 tadi. Atau kalikan aja batas atas kalikan dengan 3. 3 kali 10 atau 10 kali 3 sama dengan 30. Oke, yang kedua, sigma I sama dengan 1 sampai 5 dari I tambah 1 ditambah sigma I sama dengan 6 sampai 7 dari I tambah 1. Oke, di sini kita perhatikan dia. Batas atas yang pertama itu 5, sedangkan batas bawah yang kedua adalah 6. Artinya bertambah 1, dilanjutkan. Berarti boleh kita satukan dia menjadi sigma I sama dengan 2 sampai 7 dari I tambah 1. Setelah kayak gini, ya udah tinggal masukkan aja nilainya, gantikan I-nya menjadi 2, 3, 4 sampai 7 mulai dari batas bawah sampai batas atas. Berarti 2 tambah 1 tambah 3 tambah 1 tambah 4 tambah 1 tambah 5 tambah 1 tambah 6 tambah 1 tambah 7 tambah 1. Berarti 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8. Hasilnya adalah 33. Oke, contoh yang ketiga. Sigma dari I sama dengan 5 sampai 8 dari 2I. Sigma dari I sama dengan 5 sampai 8 dari 2I. Jika mau kita ubah dia batasnya itu jadi 1, batas bawahnya jadi 1, berarti kurang 4 kan? Berarti batas atas juga kurang 4. Tapi perhatikan nanti, karena dia batasnya dikurangi, maka yang di sebelah kanan harus ditambahi. Kalau batasnya kurang 4, berarti yang sebelah kanan nanti tambah 4. Yang bertambah 4 siapa? Si I-nya. Oke, perhatikan di situ nanti catatannya yang bertambah si I-nya. Karena yang kita kurangi juga si I-nya. Berarti I-nya setelah kita kurangkan, berarti batasnya menjadi sigma I sama dengan 5 kurang 4 sampai 8 kurang 4 dari 2 kali I tambah 4. Oke, berarti sigma hasil kurangnya 1 sampai 4 dari kita kalikan ke dalam 2I tambah 8. Berarti di sini 2 kali 1, gantikan batasnya 1 sampai 4 nanti. Berarti 2 kali 1 tambah 8 tambah 2 kali 2 tambah 8 tambah 2 kali 3 tambah 8 tambah 2 kali 4 tambah 8 sama dengan 10 tambah 12 tambah 14 tambah 16. Hasilnya adalah 52. Oke, demikianlah pembelajaran kita mengenai notasi sigma.
Jika ada yang mau ditanyakan, boleh langsung di Google Class atau boleh juga melalui grup WA kita. Boleh ditanyakan di sana yang mana yang kurang jelas. Oke, sekian dan terima kasih.